Businessman Opinion. Mitra bisnis, sejumlah pelaku pasar kripto mengusulkan menjadikan Bitcoin sebagai cadangan strategis BPI Danantara sebagai diversifikasi aset dan juga upaya penguatan nilai tukar rupiah. Menanggapinya, OJK menghargai antusiasme itu. Namun menurut OJK, Danantara sebagai badan pengelola investasi negara memiliki tanggung jawab mengelola kekayaan negara dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Apa komentar Anda? Apakah Bitcoin bisa dijadikan cadangan strategis di BPI Danantara sebagai salah satu diversifikasi aset? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Iya. Saya pikir sih Bitcoin itu nggak perlu lah. Yang penting bagaimana BUMN disehatkan kembali semua. Jangan dikorupsi, jangan dimalingin. Dan juga itu Bitcoin itu kita kurang gitu paham tentang masalah itu. Yang penting perampasan aset, orang korupsi diambil semua. Jangan pakai macam-macam lah ke Bitcoin segala macam. Itu jangan ikut-ikut Amerika, jangan. Kita terjebak nanti ke ikut-ikut Amerika begini-begini. Kita kan negara belum kuat, belum bisa kuat dalam tanda kutip Amerika gitu. Ya Mas. Iya. Ya kalau mereka yang menganjurkan kita jadiin Bitcoin itu pegangan, itu goblok. Itu naik turunnya luar biasa. Itu uang rakyat, itu sama aja bawa ke meja judi. Ya kan? Iya. Ya itu sesuai lah OJK bilang, itu memang uang rakyat. Yang enak kan di pejabat sama pengusaha yang dipegang Bitcoin. Jadi itu nggak mungkin dipakai untuk cadangan buat devisa. Kita ngos-ngosan, makan aja udah susah kok. Masih bawa ke Bitcoin, emangnya pasti naik. Memang kalau lagi naik, lagi turun bonyok, hancur itu. Iya. Memang 10 tahun, 20 tahun naik, ya lebih bagus kamu pegang emas. Nggak musnah. Bitcoin bisa dicuri kalau kita bilang. Ya kan? Passwordnya salah, kena orang, selesai. Lupa passwordnya juga selesai. Mas batangan simpan aja di BI, safety box, udah aman. Mau dibakar juga tetap masih emas. Jadi belum kena Lazarus itu. Ya, lu lihat Lazarus Korea Utara sekali curi Bitcoin itu berapa banyak. Jadi iyalah, memang kata Kong Yang Sen benar, yang sok pinter-pinter itu pinter ngibul aja itu. Iya, silakan. Ya menurut saya sih ini ide yang terlalu tanda kutip brilian, nggak berguna gitu ya. Bangsa kita masih ngurusin makan bergizi gratis seperti negara yang masih terbelakang aja. Terus sekarang mau urusan kripto lah, jadi apa ya, seolah-olah jadi bahasanya menggantang asap gitulah. Jadi kalau saya pikir kalau punya ide yang realistis aja. Kedua, selama masalah korupsi dan penegakan hukum di sini belum kelar, mau pakai kripto kayak mau apapun nggak akan berguna. Yang ada itu jadi diversifikasi hasil korupsi para koruptor gitu aja. Saya nggak banyak komentar nih. Karena saya salah satunya, saya dengan istri salah satu korban dari undang-undang SISN sebagai pegawai negeri. Langsung uang saya dari tahun 1990 sama istri saya dipindahkan langsung ke BPJS tanpa ada pemberitahuan, tapi dalam bentuk undang-undang SISN muncullah badan. Ini muncul lagi badan lagi ini Danantara. Perampok uang rakyat, mohon maaf kalimat saya terlalu kasar ini. Dengan cara undang-undang. Benar kata Bapak tadi, tentu tidak realistis, betul. Ya, dengan cara pengambilannya pun uang rakyat diambil lagi. Perampasan aset aja beresin dulu lah. Itu yang dibenerin. Kalau sudah itu diambil, cukup kok untuk mau apapun kita. Mau terbang ke langit 9 pun bisa kalau sampai 9 katanya. Ini 7 ya. Ya saya kira gitu aja lah Bu. Bosan saya dengan pemerintah ini, pengecut ya. Iya. Terkait masalah kripto ya, saya rasa saat ini kita perlu Indonesia terutama belum dulu lah ya. Jangan sampai kecemplung dalam dalam kripto gitu loh. Soalnya apa? Satu, kripto itu kan harus investasi. Kedua, kripto itu secara investasi mungkin sekarang ini cukup menggiurkan, tapi kita lihat juga apakah itu sebagai alat pembayaran yang sah? Belum kan?
Sampai saat ini pun belum semua negara memakai kripto sebagai pembayaran. Mungkin alangkah baiknya kita lariin ke barang-barang mineral, tambang, batu bara, perak atau apa yang berhubungan yang secara notabene orang sering memperdagangkannya gitu kan. Nah, itu yang solusinya menurut saya saat ini kalau kita ngomong short term, long termnya itu bisa dipakai gitu. Tapi janganlah coba ketemu sekali-sekali kripto. Memang secara investasi itu mau kripto, mau emas, mau apa itu juga bisa volatilis dapat dikatakan dia bisa turun sewaktu-waktu, bisa naik sewaktu-waktu gitu kan. Cuma pertanyaannya, masalahnya adalah apakah itu nanti kalau dalam jumlah banyak kita investasi di kripto akan diterima sebagai pembayaran resmi? Belum tentu juga. Sewaktu-waktu kita butuh itu liquid nggak? Enggak juga. Kan lebih baik sih kalau menurut saya, kalau kita ngomong nggak liquid atau liquidnya ya emas lah saat ini yang cukup bagus gitu loh selain kripto gitu loh. Kenapa nggak investasi di situ gitu loh? Ya kan, itu juga sebagai cadangan kita. Dikata anytime kita mau jual orang masih mau emas kok, gitu kan? Memang tidak seliquid cash gitu kan, tapi paling tidak itu bisa sebagai bantalan kita kalau mau cetak uang kan orang di suatu negara pasti butuh yang namanya cadangan emas kan untuk konversinya seperti apa. Nah itu yang menurut saya sih yang harus dilakukan. Kedua, usulan-usulan yang menurut saya agak aneh-aneh, coba deh jangan hanya usulan kayak window shopping doang nih, lagi di depan mata lagi rame baru usulnya begitu gila, dan ini nanti kalau udah kecemplung ya pasar salahin ya jangan begitu juga sih gitu loh. Dan sekarang orang kita kan jago dalam hal itu gitu kan, usulnya nggak tahu gini ini, wah pasar pak, pasarnya kalau ini nggak menentu begini-begini, alasan sedikit alasan, ya kan? Nah, itu yang menurut saya tuh jangan sampai kecemplung di situ deh kita deh. Ya, usulannya kalau dipertimbangkan baik-baik, jangan sampai ada duit yang ada di antara itu baik gara-gara kripto gitu loh. Ya akhirnya Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, membangun nggak bisa, buat makan orang rakyat nggak bisa, kolaps gitu loh. Nah, ya kan pertumbuhan ekonomi kita juga bahasanya di bawah 5% yang bisa dibilang ya agak stagnan nih gitu loh. Ya kita butuh sesuatu yang baru nih dari Pak Prabowo nih, ya kan? Jangan jatuhnya pencitraan betul, tapi pencitraannya ada hasilnya gitu loh. Ya bukan hanya pencitraan doang, tapi pencitraan kerjanya nggak ada gitu loh. Ya itu udah saya sih, terima kasih. Baik. Yang sentome ya, banyak yang bilang bagus di saham, ada yang bilang bagus di emas, ada yang bilang bagus macam-macam lah gitu. Tapi kalau di Bitcoin terus terang saya kurang setuju ya apa kripto ya, karena kripto itu mata uang ciptaan masih anonimus ya. Anonimus itu tidak diketahui. Ya mungkin ada yang udah menciptakan, udah nyimpen banyak, dan dia udah pom-pom alias sudah jadi bandar sampai setinggi gini, dia juga pasti kan udah ngorbanin uang banyak. Nah dia itu tinggal siap panen aja. Nah tinggal nanti kalau udah hilang ya tanggung jawab siapa? Uang negara hilang segitu banyak. Jadi resikonya dengan resikonya itu nggak sebanding, investasi dengan sebanding. Kalau emang sekarang naik ya kita lihat juga saham juga sekarang lagi pada naik juga. Nanti kalau saham turun, Bitcoin juga ikut turun. Jadi apa bedanya kita investasi, tapi investasi yang di surat saham-saham, sebenarnya saham aja lebih bagus karena selain terjamin perusahaannya ada di Indonesia, dan juga itu juga memancing untuk investor dalam negeri maupun luar negeri untuk memasukkan uangnya ke Indonesia. Kalau emas saya setuju, cuman emas itu kan kalau udah dibeli disimpan doang. Iya nggak Pak Anto? Ini Pak Anto atau Pak Budi ya? Anto ya. Jadi kan bener ya Pak Anto. Ya. Jadi emas itu kalau dibeli emang nilainya naik terus, cuman kan nggak memiliki masih nggak memiliki apa ya, kayak nggak ada pihak ketiga yang dilibatkan. Kalau saham kan ada pihak ketiga yang dilibatkan. Misalkan saham ini dibeli, misalkan pemerintah kan otomatis belinya bukan saham gorengan dong. Pemerintah kan ada saham hampir ada 50 emiten di bursa efek. Nah, dia beli aja saham-saham dia sendiri untuk disimpan. Dengan begitu harga sahamnya terjaga, tidak dimainin oleh investor asing untuk digoreng, diturunkan harganya atau dinaikkan harganya.
Jadi dengan begitu harga saham BUMN itu terlindungi dari permainan oleh pihak asing. Dan juga kalau saham itu akan ada investor yang masuk dalam maupun luar negeri, Pak Anto ya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan likuiditas saham kita terjaga, harga saham kita stabil, nggak ada turun, IHSG-nya dijaga, misalkan pas ada turun, ada asing yang mempermainkan harga saham kita dengan menekan indeks harga saham kita, pada saat itulah Danantara masuk untuk menahan, untuk biar indeks saham kita nggak ambrol. Jadi dengan begitu asing juga percaya, wah indeks saham pemerintah Indonesia dijaga nih. Nah, jadi kita sebagai investor pribadi yang asing maupun lokal itu merasa nyaman berinvestasi di Indonesia. Jadi orang asing pun akan beli saham kan pasti pakai valuta asing dong ya, ya Pak ya. Jadi kalau valuta asing banyak yang masuk ke Indonesia, otomatis apa? Rupiah pun akan kuat. Gitu loh. Saat ini kan rupiah ini nggak kuat karena kenapa? Karena indeks saham kita itu amburadul, Pak. Dimainin asing. Nanti bisa tiba-tiba diturunkan, diturunkan sampai nilai pasarnya jauh banget gitu kan daripada harga pasarnya. Nanti tiba-tiba ada saham yang digoreng gitu. Nah, itulah yang membuat investor-investor yang benar itu lari. Jadi yang ada itu cuma investor-investor bandar-bandar penipu. Jadi menurut saya dengan dijaga begitu, investor asing pun akan masuk, akan menanamkan dolar-dolar mereka ke dalam rupiah kita. Jadi sehingga rupiah kita juga akan menguat. Nah, jadi menurut saya lebih penting menjaga indeks saham kita daripada menanam emas, cuman disimpan, nggak ada melibatkan pihak-pihak lain. Jadi nggak ada uang yang berputar, nggak ada keuntungan buat investor-investor yang menanamkan modal di Indonesia, gitu loh Pak. Menurut saya memang kalau beda dengan dipisah. Kalau dipisah dulu yang defisit ketahuan, yang surplus ketahuan. Kalau disatukan kita nggak tahu, kita belum tahu nih mana yang defisit, mana yang surplus. Kan disatukan aja gitu. Dan keuntungan sekian dari seluruh BUMN kan gitu. Jadi ada kelemahannya juga sih kemungkinan seperti itu. Lalu kita dijadikan Bitcoin misalnya. Kalau Bitcoin nilainya naik turun, gimana kalau tanah bangunan itu nilainya naik terus, dia aman. Kalau Bitcoin bisa naik turun atau yang lainnya naik turun, lalu kalau lagi turun nanti alasannya, waduh, turun nilai Bitcoin karena kita waktu itu menginvestasikan uang Danantara ke Bitcoin. Jadi yang disalahkan turunnya nilai Bitcoin, bukan pengelolanya. Amanlah mereka, gitu ya. Jadi kita sudah tahu rakyat bahwa investasi yang paling aman tuh tanah dan bangunan, dia naik terus nilainya. Selain itu kayaknya kurang aman kelihatannya ya. Emas naik, tapi kan hari ini aja turun emas itu. Jadi naik turunnya ada, kecuali tanah dan bangunan dia naik terus asal resmi aja ya, terdaftar resmi gitu ya, bersertifikat resmi. Nah itulah. Jadi rakyat sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi kelihatannya yang di atas entah tahu atau pura-pura nggak tahu kemungkinannya ya. Jadi kalau nanti misalnya ada korupsi di antara ya, rakyat udah nggak heran lagi. Misalkan ada kemungkinan itu, rakyat udah nggak heran lagi gitu ya kemungkinan. Terima kasih. Saya juga salah satu yang tidak setuju ya kalau Danantara masuk ke Bitcoin. Memang perlu diversifikasi, tapi nggak sampai ke Bitcoin juga kan, masih banyak instrumen investasi yang lain. Jadi kalau Bitcoin itu kan sebenarnya bukan produk yang nyata ya, istilahnya nggak ada barangnya. Walaupun sebenarnya saya juga ada masuk ke Bitcoin, tapi sebagai untuk ditradingkan, bukan untuk instrumen investasi. Karena kalau sebagai investasi itu masih belum safe menurut saya. Ini pertama ada beberapa faktor itu. Yang pertama adalah ini kan produknya nggak nyata ya, nggak ada bentuknya. Jadi ini kan sebenarnya hasil inovasi manusia dengan rumus-rumus fisika matematika, lalu terciptalah Bitcoin di dunia maya. Nah itulah yang diperebutkan, walaupun jumlahnya katanya terbatas, dan itu diperebutkan oleh penduduk di seluruh dunia, misalkan ya, bisa dibeli. Nah cuman ini kan karena hasil inovasi manusia, tidak menutup kemungkinan
di masa depan akan tercipta sesuatu yang lebih bagus, yang lebih baru dari Bitcoin. Dan ini Bitcoin yang sekarang bakal jatuh harganya. Atau bisa juga karena kemajuan zaman ada orang yang bisa memecahkan rumus Bitcoin ini sehingga bisa diobrak-abrik nilainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bitcoin ini kan isunya penemunya itu yang disebut-sebut sebagai Satoshi. Orangnya nggak tahu siapa. Sampai sekarang nggak ketahuan di mana dan siapa. Tapi kalau tiba-tiba Satoshi-nya ingin nongol, ini bisa gempar. Harganya bisa jungkir balik langsung kalau tiba-tiba orangnya memunculkan diri dan terbukti bahwa dialah pencipta Bitcoin selama ini, udah bubar. Karena dia bisa ngapain aja kan. Nah, yang ketiga, ini yang faktor yang terakhir. Kalau Danantara masuk ke Bitcoin, itu sama aja outflow. Artinya rupiah kita nilainya akan jatuh lagi terhadap dolar. Karena kan outflow ya. Bitcoin itu kan produk luar. Kita beli pakai rupiah. Ya makanya ini sama juga nggak mendukung perekonomian dalam negeri sih kalau Danantara sampai ke Bitcoin. Jadi dari saya sih ada 3 faktor itu aja pertimbangannya. Yang kalau sekarang sebaiknya Danantara nggak dulu deh ke Bitcoin. Lagian itu kayaknya pelaku pasarnya saya curiga ya orang-orang di dalam Danantara juga yang mau main Bitcoin. Itu aja dari saya. Terima kasih, Mas. Ya, sebagai masyarakat saya tidak setuju ya, karena Danantara ini adalah badan yang baru. Jadi sebagai badan yang baru, dia perlu menunjukkan prestasi dalam waktu yang cepat. Namun dalam mencapai prestasi itu juga harus dengan memperhitungkan resiko. Nah, kalau investasinya didiversifikasi dalam bentuk Bitcoin, maka ini sangat beresiko sekali. Kenapa? Karena Bitcoin itu kan tingkat volatilitasnya itu tinggi, kemudian underlyingnya hanya berbasis katanya ya, algoritma dan sebagainya, keterbatasan dan lain sebagainya, blockchain. Dimana jika ada 1-2 pihak non-government actors di dunia ini yang bisa meretas sistemnya ini atau menjadi perusak bagi sistem ini, maka hilanglah uang rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu mungkin ya buat Bapak Ibu yang pengelola Bitcoin sangat berharap, karena harta BUMN yang 14.000 triliun, kalau punya keuntungan 1 tahunnya kira-kira 100 triliun gitu, lumayan kan kalau 25% aja 25 triliun untuk memperbesar market size Bitcoin di Indonesia. Jadi memang motif ekonomi cari makan, cari cuan ini hal yang lumrah ya bagi pedagang atau penyedia platform Bitcoin. Namun ini tidak boleh in the expense of people money risk, dalam hal ini rakyat Indonesia. Oleh karena itu mungkin Danantara daripada sibuk investasi di Bitcoin, investasi di bidang-bidang yang betul-betul bisa menjadi kolateral, bisa menjadi underlying seperti properti, mata uang asing dan sebagaimana investasi yang investasi yang konvensional yang selama ini. Mungkin Danantara bisa juga belajar melihat bagaimana investasinya BlackRock atau investasinya JP Morgan dilakukan. Apakah proporsi Bitcoin mereka banyak misalnya, atau Pak itu Warren Buffett dengan Berkshire Hathaway-nya, apakah Berkshire Hathaway itu ada mendiversifikasi investasinya ke Bitcoin. Kalau sekelas semumpuninya Berkshire Hathaway-nya aja tidak mau Bitcoin, ya kenapa kita yang baru dibentuk dan baru belajar mau main Bitcoin gitu. Terima kasih. Oke. Ini tema hari ini menurut gua belum waktunya Danantara masuk ke Bitcoin. Belum waktunya saat ini. Karena menurut saya ini transaksi yang agak resikonya agak tinggi. Bagaimanapun juga di treasury-nya Danantara saya nggak tahu. Menurut saya pikir ini pun termasuk transaksi derivatif. Resiko agak tinggi. Jadi saat ini Danantara enggak. Justru Danantara perlu meyakinkan masyarakat transparansinya. Cara mengolah data.
Karena lembaga ini memang mempunyai kemampuan untuk mendatangkan investasi dari luar. Kalau kredibilitasnya terjamin. Kalau mereka bisa membuktikan mengelolanya itu dengan prudent. Ini penting sekali bagi Danantara. Jadi jangan langsung berbicara mengenai investasi di kripto. Justru saya sedikit bertanya, ini isunya siapa sih yang lontarin? Sampai BO mengangkat isu ini. Apakah mungkin jangan-jangan mereka sendiri aja lagi nyoba-nyoba? Ya tahu kan, bisa aja kan? Jadi menurut saya tidak saat ini. Kita harus melihat perkembangan daripada mata uang kripto ini seperti apa ke depan. At least sampai pemerintah melegalkan dan aturan hukumnya jelas. Baru boleh ikutan di sana. Kalau enggak saat ini tidak. Nah, lebih baik lagi nanti entah yang namanya Danantara mengolah datanya itu sampai investasi segala macam dan bisa membantu GDP. Saya kembali lagi mengulangi, yang paling penting di Indonesia selain pada korupsi, selain daripada RUU yang kita terus-menerus suarakan, yang kita bicarakan, suarakan, yang lebih penting lainnya adalah pemerataan pendistribusian pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini sangat penting karena ini akan mengatasi Gini ratio kita yang terlalu lebar, besar. Betul. Ini yang harus dipersempit supaya nantinya pendapatan per kapita kita mewakili penghasilan nyata di masyarakat real. Saat itulah kita akan tahu Indonesia itu masyarakat bawah kita penghasilannya udah semakin besar dan itu udah bisa masuk atau kita terhindar dari middle income trap. Ini yang penting sekali. Jadi 2 PR Pak Prabowo yaitu berantas korupsi, undang-undang, betul, penegakan hukum di dalamnya tentu sekaligus, dan pendistribusian pendapatan yang merata. Setuju. Dan saya ingatkan sekali lagi DBO juga mungkin diangkat, mungkin tidak terus-menerus eksekutif yang kita bicarakan terus. Dalam hal ini Pak Prabowo atau apa. Tetapi legislatif kita angkat, bro. Kita juga kritik mereka. Penting diingatkan supaya mereka juga merasa terkritisasi. Partai politik, entah Komisi 3 yang menyangkut hukum. Sampai agak detail kita bicarakan di forum ini. Karena Pas FM Business Opinion ini saya pikir sangat berbobot untuk menjadi masukan atau kritik membangun untuk pemerintah. Termasuk legislatif. Saya kira gitu aja, Bu. Khawatir aja itu Bitcoin bisa saja dipakai sama oknum untuk digunakan sebagai money laundry. Itu akan kacau itu. Itu kan nggak ada fisiknya. Kan kita kan sudah ada pegadaian. Kalau pegadaian kan ada fisiknya. Itu masih aman. Kalau kripto udah jadikan money laundry udah nggak karu-karuan deh. Dan sekarang ini kan banyak kan nyari kesempatan, apalagi di Indonesia kan boleh dikatakan money laundry itu persentasenya tinggi sekali. Jadi Danantara ini kan secara dana yang terkumpul dari beberapa aset negara gitu ya. Betul, dari BUMN. Seperti itu ya. BUMN gitu ya. Cuman ini kalau diubah ke dalam Bitcoin kan saat ini aset cadangan negara itu ada dalam bentuk emas, ada dalam bentuk dolar gitu kan. Betul. Cuman kalau diubah juga ini ke Bitcoin, salah satu opsi lain yang harus pertimbangkan itu bagaimana regulasi internasional terhadap Bitcoin ini. Terus bagaimana kestabilannya terhadap pasar global. Nah, pengawasan digital forensiknya bagaimana? Karena kan ini saya lupa di negara Amerika Latin yang presiden siapa itu yang sempat El Salvador. Nah, mereka juga kan mengalami kendala masalah besar ya, karena mengalihkan investasi itu ke Bitcoin. Jadi
harus dilihat juga regulasi internasional terhadap Bitcoin ini. Apakah semua negara acceptable atau enggak, kan begitu. Nah, jadi Pak Prabowo mesti hati-hati. Itu uang masyarakat. Dan tentu harus dilakukan pertimbangan yang matang. Saya pikir juga banyak hal yang harus dilaksanakan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan yang sektor real ya gitu ya. Nah, kenapa harus sektor-sektor seperti ini yang memiliki risiko tinggi gitu? Nah, kalau sektor real yang dilaksanakan tentu langsung menjangkau masyarakat, terbukanya lapangan pekerjaan dan lain-lain gitu. Ini betul. Kita kan nggak jelas tentunya visi dan tupoksi yang diharapkan untuk perubahan ke Bitcoin ini gitu loh. Itu sih Pak dari saya Pak. Jadi saya kurang setuju pada hakikatnya. Yang punya akal-akalan investasi ke Bitcoin siapa sih itu? Orang pintar atau keblinger itu? Kan Bitcoin ya, nilai rupiah dibanding kurs dolar atau kurs yang lain itu masih labil kok, gampang sekali goyah. Apalagi banding ke konversi ke si Bitcoin, aduh, ibarat yang semut Jajang lawan diinjek hancur. Tanggung jawab kalau udah kayak gitu. Dan perlu bahwa yang di dana antara itu kan uangnya rakyat loh, itu uang pajaknya rakyat. Bukan berasal dari kantong pribadi mereka masing-masing, bukan. Curiga nih omnya. Bisa kecurigaan saya. Atau cuman apa saya juga nggak tahu lah. Atau ini indikasi untuk sengaja mau dikorupsi dengan Bitcoin, karena kan mereka tahu bahwa yang namanya Bitcoin itu kan nilai tukar yang sangat labil. Hingga belum sekitar bulan November atau Oktober ya, itu kan Bitcoin masih sempat terpuruk di 800 jutaan ya. Tiba-tiba udah naik lagi 1 miliar berapa? Jadi 1 miliar lebih ya, betul. Di 900 jutaan lah. Makanya itu suatu yang signifikan tuh, untuk di dalam bina bisnis tuh kayak gitu, bisa dibilang nggak mungkin kayak itu om. Kalau di bisnis paling nggak fluktuasi antara 5 atau 6% itu normal lah. Ya setinggi 10% itu udah bikin orang khawatir, apa nih 10% bener nggak nih jangan gorengan gitu kan. Saya sih pasti gorengan oleh kaum tertentu. Cuman sampai sekarang kita belum tahu nih bandarnya siapa nih si Bitcoin nih. Siapa yang kan dia mainin harga om, dia bisa turunin seenak, bisa naikin seenak. Tiba-tiba dihilangin tuh Bitcoin, lah mampus dah kita semua. Macam lahan korupsi baru ya, dia pura-pura investasi Bitcoin, bla bla bla, dan hilang ke rakyat. Kalau Bitcoinnya kita hilang semua, ya udah mau diapain? Padahal nggak tahu dia alasannya di Bitcoin, tapi dia ambil sini untuk usaha apa kita kan nggak tahu. Jadi bisa mungkin lah ya di neko-neko kayak gitu. Kalau bisa kita, apalagi ini kan bagus. Arahnya kita udah punya feeling arahnya ke situ, karena Trump aja kan udah mengarah itu cadangan devisa ke Bitcoin. Udah lagi untuk di Venezuela apa di Amerika Latin, ya itu udah aktif ini ya kebijakan pakai Bitcoin. Dan saya udah merasakan enaknya jadi punya Bitcoin. Saya beli waktu masih 900 dijual 1,5 M, ya udah cukup lah, sekarang naiknya sekarang. Iya betul Pak. Ya sekarang sih sudah di satu tujuan ya tadi ya Bitcoin ya. Iya betul. Anak saya masih banyak gitu yang Bitcoin. Dia tahu karena patokannya Trump itu nanti akan pakai Bitcoin gitu ceritanya. Saya yang bukan orang ekonomi jadi nggak tahu. Iya. Tapi kalau punya feeling dan antara itu pasti arahnya ke sana gitu. Itu sedikit pengetahuan aja. Terima kasih. Ada ketemu misalkan ada kita berkhayal aja hukumnya. Misalkan dana yang dari 1 triliun bisa diambil gitu kan. Dana Pertamina tuh bisa diambil, bisa ketemu di service gitu. Kalau ditaruh 10%-nya di Bitcoin, nggak tuh? Kalau dana dari Pertamina tuh yang hilang, bisa diambil, bisa disita, gitu kan? Mungkin itu duit temu lah. Kalau duit temu boleh dipakai mungkin buat main-main gitu kan? Menurut saya sih kripto itu ya baik. Memang sih kalau dilihat dari secara sejarahnya kripto itu tidak jelas ya sebetulnya, memang mata uang digital, tapi secara
secara jelasnya itu kita nggak tahu itu naiknya kenapa, turun kenapa. Itu cuma spekulasi dari orang-orang yang pemegang permainan, orang-orang tipe tinggi semua. Karena nggak, kalau seperti saham kita tahu jelas, oh kenapa naik, kenapa turun, kinerja perusahaannya kita jelas. Nah, kripto tuh nggak ada apa-apanya, nggak jelas naiknya tuh kenapa, turun kenapa, tiba-tiba anjlok. Dan banyak pedagang kripto yang untung itu cuma sedikit lah. Yang kalah tuh lebih banyak daripada itu. Dan kalau di kita mau ambil sebagai itu, sebaiknya jangan deh, risiko terlalu besar buat, apalagi buat negara. Kalau mau cadangan ya mending emas lah. Kalau emas masih oke lah. Tapi kalau kripto jangan deh. Risiko terlalu besar. Kita mempertaruhkan uang negara. Saya rasa tidak perlulah sampai ke kripto seperti itu. Menurut saya risiko terlalu besar. Nanti kalau jika seandainya anjlok, nilai tidak ada, kerugian besar, siapa yang mau bertanggung jawab? Nggak, pasti tidak ada yang mau tanggung jawab. Oh, karena pasar, karena begini. Kedua, kripto itu sekarang gampang. Nanti hacker-hacker yang jago di luar juga, oh Indonesia punya ini. Mereka bisa nge-hack semua, dan butuhnya siapa yang tanggung jawab kalau kripto di-hack? Nggak ada yang mau tanggung jawab. Saya rasa belum waktunya lah kita ke situ, ke kripto. Kalau menurut saya investasi yang terbesar itu adalah pendidikan dan kesehatan. Itulah yang dilakukan Deng Xiaoping di tahun 70-an, tahun 80-an. Nah, karena dia sudah menguasai teknologi, ya, dengan didukung kesehatan yang baik, itulah yang menjadikan bisa berproduktif, berinovatif. Nah, kalau investasi, kalau menurut saya yang real aja, investasi di saham itu yang paling aman. Gitu. Kalau dia mau bikin hilirisasi itu industri boleh-boleh aja sih. Tapi kalau Bitcoin itu kan itu mata uang yang nggak jelas, hantu. Kalau menurut saya hantu itu. Jadi dia nggak ada jelasnya gimana gitu. Tiba-tiba hilang gitu kan. Itu aja sih pendapat saya. Iya. Jadi ini ada beberapa poin nih setelah saya mendengar ya, bahaya ya. Karena begini, ya ada yang minta beli saham saja. Nah, kalau saham gorengan mereka kerja sama. Lu beli saham saya deh, perusahaan saya kasih kamu fee 10%, hancur juga nanti Danantara. Betul dong, kan udah banyak yang terjadi ya kan. Jadi yang paling aman apa? Benerin dulu hukum di Indonesia, ya, itu perampasan harta disempurnakan dulu, diterapkan. Nah, kalau belum sempurna semua, Danantara beli apa? Yang paling aman dan tidak disalahkan, beli emas, simpan, sudah selesai. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyalahkan pemerintah ataupun pejabat direktur Danantara. Kalau saham, saya bisa salahkan dia. Saya bisa bilang dia terima komisi dan sebagainya. Dan yang lainnya, kalau bangun-bangun dan bikin usaha proyek juga kita bisa kena lagi kasus nanti korupsi dan lain sebagainya. Jadi Danantara itu kerjakan baik-baik, ada uang lebih, beli emas ya. Emas itu adalah uang dewa. Oke, terima kasih. 16 triliun Bung. Orang mikir gimana nih, dapat sepojok aja deh. Punya itu banyak. Ya tadi ada yang bilang pendidikan paling penting, bener. Tapi kan sekarang pendidikan nggak penting katanya. MBG yang penting, makan siang bergizi paling penting. Ya, orang-orang pendidikan bilang gini, sekarang pendidikan udah nggak penting. Jadi kantor PDNK itu kosong, ngurusnya ngawasi makan siang sono, makan siang sini. Akhirnya pendidikannya nggak jelas. Tapi nggak apa-apa lah. 10 tahun lagi makan siang gratis, anak-anak pinter semua. Tenang aja. Pasti Indonesia emas. Tenang aja. 16 triliun Bung. Pikir-pikir gimana gua kebagian nih 2% aja udah lumayan ya. Udahlah, Danantara yang benar aja lah. Masalahnya kembali satu, Sin-yung, kepercayaan. Ini bisa dipercaya apa enggak? Itu aja, titik. Makasih. Ya itu soalnya kalau kayak kripto itu ya Bitcoin lah ya. Kalau kripto lain memang mengerikan ya. Bitcoin, anggaplah Bitcoin ya, itu kan ini loh, anytime hilang dari dunia maya, udah hilang itu. Anda mau cari di mana? Nggak ada lagi. Mau ke Amerika kemana? Nggak ada. Kalau perusahaan kan masih mending ya. Perusahaan masih jelas gitu. Juga perusahaan jangan yang abal-abal lah. Ntar pilih perusahaan ini itu, kerja sama-sama pemiliknya, dibagi di belakang, ntar diturunin sahamnya, itu udah lagu lama itu.
lagu lama banget. Jadi kalau kripto itu Anda beli Bitcoin misalnya sekarang 1 miliar ya. Terus sekarang kan heboh tuh yang wah influencer mereka juga punya banyak mungkin. Itu mereka bilang bisa berapa itu? Bisa 3 miliar atau 4 miliar itu tahun 2030. Nah terus percaya tuh. Terus nanti si Danantara beli segala macam naik dikit, kalau udah nggak naik ntar dia tinggal bilang kan kita ada lihat prospektusnya bisa sampai 3M, tapi namanya juga investasi ya, bisa gagal dan mereka nggak bisa dipidanakan lagi katanya. Itu kan gawat banget. Jangan-jangan dia beli Bitcoin banyak, sebelum beli suruh orang saudaranya beli dulu, beli kita besok mau masuk nih berapa juta dolar gitu, yuk beli pasti naik gitu. Aduh Mbak, ini permainan sih sebenarnya, kayak ngebohongin rakyat yang masih kecil gitu loh. Resiko ya menurut Anda ya Pak Sofyan ya? Beresiko dan jangan ngebohongin gitu, kita udah pada pintar. Jangan main-main Bitcoin aja deh. Itu mah sulap-sulap menghilang-hilang aset aja. Aduh, Indonesia yang udah jelas-jelas aja bisa hilang, apalagi yang nggak jelas. BUMN yang dikasih sanksi keras aja bisa korupsinya gila-gilaan. Tetean ribuan teh, apalagi yang nggak boleh di sidang, nggak boleh diapa-apain. Aduh, tolong deh Pak Prabowo jangan bawa Indonesia ke jurang. Ini jurang. Ini udah di pinggir, kepleset habis. Ya, habis lah kalau bicara gitu. Wah, di RT itu direktur pemerintah, perusahaan pemerintah, rugi aja hukumannya berat. Nggak korupsi loh, rugi aja dihukum. Di sini nggak ada apa-apain ya. Terus pakai Bitcoin lagi tiba-tiba hilang, itu kan mainan langit. Hilang semua ntar. Alasannya kan Bitcoin, hilangnya kemana nggak tahu, nggak tahu masuk kantong, nggak tahu juga lah. Susah lah. Saya sih bilang dalam Danantara ya kita sih harap-harap bener, tapi kayaknya sih tahu sendirilah. Sesama lembaga itu jangan abu-abu gitu. Kalau emang nggak setuju, sampaikan data-data bahwa ini mengkhawatirkan, bahwa ini nggak profitable gitu-gitu deh. OJK dong, OJK lah, kan otoritas jasa keuangan, kan dia punya otoritas penuh buat dia sampaikan ini, nggak bilang kata kehati-hatian lah, apa gitu. Ini kan lembaga, mereka kan sesama lembaga yang diamanatkan sama masyarakat untuk pengamanan lah, kaitan kapasitas. Nah soalnya ini baru terjadi, saya baru diskusi sama teman-teman dari Koperasi Merah Putih, katanya mereka sudah ketuk palu, katanya semua dana desa, semua program desa hari ini konteksnya ketahanan pangan, yang lain di hold. Oke. Nah ketika ini terjadi ketahanan pangan, tapi justru pengadaan beras. Saya bilang mana demplot, mana petaninya, mana upgradingnya, mana hilirisasinya gitu loh. Kalau ketahanan pangan kan bicara hulu hilir. Nah ini saya ambil case ya, kalau misal kebijakan yang disampaikan tadi masalah Bitcoin ini terjadi, jangan-jangan ini akan terjadi ya sekedar itu aja. Jadi yang menyampaikan saran atau masukan supaya Danantara ini dicoba diinvestasikan ke Bitcoin, saya rasa ini memang dia yang memang bisanya cuma di situ, cuma didapat bagian buat ngurusin di pemerintahannya Bapak Jenderal kita. Karena yang lain nggak bisa, dia mainin lah yang biasa dia lakuin, money game beginilah gitu. Saya rasa ini kan pemerintah jangan diam, jadi lembaga yang lainnya jangan diam, apalagi yang kapasitasnya ada urusannya sama keuangan lah ya, yang pastilah. Maksudnya straight gitu loh. Kalau emang ini dianggap salah, dianggap keliru, dianggap tidak berdampak dan akan membahayakan banyak hal, ya sampaikan gitu loh. Jangan belok-belok gitu, jangan. Kalau buat kita main sendiri ya, artinya kita juga bukan cuman punya 100 juta, kita invest 100 juta, misalnya 10 juta, 20 juta, nggak apa-apa sih Bitcoin itu ya. Anggap kalau hilang ya udah, namanya juga investasi ya. Bisa ada resiko ya kan. Nah, tapi kan kalau untuk negara mesti pikir ribuan kali Mbak. Itu Bitcoin itu kan nggak ada underlying asetnya, nggak tahu, nggak ada
nggak ada company-nya, nggak ada apa, ya kan? Nah, giliran nanti internet mati aja sekali, hilang semuanya. Makanya saya nggak setuju banget sama Bitcoin itu. Saya main paling 5 juta, saya udah menang dikit saya jual ya. Nggak ini. Karena yang penganut Bitcoin itu sekarang kan mereka udah pada punya tuh. Ya mereka benar-benar berusaha orang pada beli biar naik gitu loh. Dan masa negara mau ikutan terus ntar kalau misalnya terjadi servernya down atau apa gitu, pemerintah masa cuma ngomong, aduh gimana ya, ini di luar kemampuan kita nih. Force major gitu ya bilangnya. Force major, iya kan. Tapi kalau yang namanya company, misalnya Anda beli Astra atau kalaupun dia bangkrut, ya itu ada resiko memang ya. Ada perusahaannya juga, ya. Tapi ada perusahaannya. Ini bukannya pemerintah jadi kayak mau main kasino ya. Saya rasa agak ini, walaupun sekarang nih banyaklah mereka, saya juga nggak tahu benar atau enggak, tapi para pelaku kripto itu kan sekarang mulai suka bilang, wah negara ini udah mulai nih berpikir pakai ini, tapi kenyataannya kayaknya enggak tuh, cuman baru pada rencana-rencana mereka udah gembar-gemborin gitu loh. Aduh, saya kira kalau untuk Danantara ya, yang pasti-pasti aja deh. Kalau yang dari dulu kan memang tradisional ya kita saham ya kan. Forex aja itu sebenarnya agak riskan loh. Kalau untuk buat investasi begitu. Kalau saham, kita udah pelajarin deh yang kemarin kasus-kasus Beni Cokro atau apa. You lihat nggak dia beli saham pakai duit orang, saham yang nggak jelas, dari gocap dia naikin jadi 2.000 3.000, dia hajar lagi ke bawah, dia udah cuan, kita gigit jari aja gitu. Nah itu saya bingung nggak bisa jadi pelajaran. Itu pelajaran yang berharga banget. Jangan sangka orang bego gitu loh. Makasih. Yang saya bingung sama pola pikir para petinggi tinggi di atas ya, katanya dalam tanda kutip akhlak pinter ya. Kripto itu kan fluktuasinya luar biasa. Ini nih ajang tahun 2004 yang lalu ya, sekitar November. Kalau nggak salah kan kripto tuh masih di bawah 1 miliar ya, 900 juta berapa itu. Sekarang betul. Gak nyampe tahun udah 1,4 miliar. 1,7 sekarang. 7 sekarang kan. Lebih tinggi sekali. Jadi nggak jelas tuh fluktuasinya gimana, dan nggak bisa dijadikan pegangan jangka panjang juga. Dan perlu diketahui juga bahwa yang namanya kripto itu kan bisa dibilang gorengan orang-orang pemain maksudnya ya para pemain saham di luar lah, para bandar-bandar. Mereka tahu nih kapan harus naikin harga, turunin banting harga, dan kapan harus tiba-tiba ngilang. Dia mesti kita perhatikan tuh, jangan sampai main tergiur aja. Oh kita beli cuma 9 nih, tahu-tahu bisa jadi 1,3. Tiba-tiba berapa bulan kemudian jadi 500 juta, mampus kita semua aja. Sempat waktu itu turun di bawah 1 M kan? Baru tahun lalu. Naiknya juga tiba-tiba pesat sekali itu. Enggak kalau dunia bisnis tuh saya bilang sih enggak normal jelas seperti itu. Betul. Yang normal tuh perlahan-perlahan, enggak lebih dari 5 atau 6% itu baru suatu perkembangan bisnis yang normal. Kalau tiba-tiba melonjak itu waspada, itu udah pasti gorengan oleh suatu kelompok tertentu. Mungkin lebih tetap di di cadangan di emas aja yang paling baik ya, karena sampai selama ini bahwa terbukti bahwa mungkin dari zaman Firaun dulu ya, emas tuh masih sebagai nilai tukar yang bisa very diandalkan liquid ya, liquid sekali, dan negara juga menggunakan cadangan devisanya kan emas juga gitu ya. Maka dari itu, jadi itu lebih baik lah, karena untuk jangka panjang juga bisa dipertanggungjawabkan, dan fluktuasi juga nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Jadi untuk ini lebih aman lah untuk investasi, apalagi yang dimainkan oleh Danantara itu duitnya rakyat terus, bukan duit mereka pribadi. Duitnya kita harus punya pertanggungjawaban kepada rakyat kita semua. Jadi jangan dipakai untuk kepentingan sendiri. Kalau diinvestasikan ke Bitcoin ya. Bitcoinnya, kalau nanti tiba-tiba mereka cuma mau bilang apa? Mereka cuma minta maaf rakyat. Sebenarnya kantong mereka doang. Kalau kayak gitu saya juga mau jadi pimpinan Danantara. Masalah Bitcoin ini Danantara kayak nggak ada mainan lain gitu loh. Segala mainan orang males diikutin gitu. Ya kita main ini pun kan dipakai keranjang yang lain, dan keranjang yang paling belakang gitu loh. Kalau pribadi aja. Ini pertanggungjawabannya nggak pakai duit saku yang ada pertanggungjawaban ke orang, nggak pakai duit bisnis, nggak pakai duit dapur gitu. Benar-benar duit yang udah sisihan gitu loh. Idol kita ya, aja pakai dana idol. Ya. Apalagi sekelas yang sekarang lagi
Jadi kemarin habis teguran, himbauan, apalagi kan sekarang mainannya begini. Come on, kalau emang nggak bisa diganti aja. Kalau emang nggak mampu ya sudah, menyerahkan tahta gitu kan, sampaikan siapa yang mampu gitu. Karena ini udah nggak sesuai yang jadi awal disampaikan ke masyarakat. Jadi begini, ya saya tahu lah bahwa di Indonesia sendiri banyak orang-orang kita itu yang jago atau jagoannya Bitcoin, ya toh. Salah satunya siapa itu? Raymond ya. Timothy Ronald. Timothy Ronald dan kawan-kawan, ya toh. Saya yakin mereka itu jago. Mungkin ada yang istilahnya yang trainer Bitcoin itu sudah dipersiapkan, gitu kan. Saya percaya. Cuman kan persoalannya adalah lebih baik kalau menurut saya dirikan kasino aja di Indonesia, udah titik. Ya, malah ini ya Pak ya, malah jelas gitu ya, dan hasilnya untuk negara. Betul. Jadi dengan mendirikan kasino itu adalah solusi yang menurut saya itu sangat tepat dan paling tepat, gitu kan? Tanpa ada istilahnya risiko besar, ya loh. Artinya negara ini sebagai penyedia kasino, fasilitator. Iya dong. Nah, yang main siapa? Yang main orang-orang super kaya pastinya, gitu kan? Nah, dari orang yang super kaya yang duitnya itu nggak bisa dihitung lagi, gitu kan? Mereka bermain untuk happy fun aja, gitu kan? Nah, tapi kan dari situ mengalir banyak dana-dana untuk kebutuhan negara, ya toh. Udah tidak ada lagi yang namanya bayar PBB, tidak ada lagi yang namanya untuk istilahnya bayar STNK dengan pajak mahal, udah nggak ada lagi. Terus nggak ada lagi cerita juga tentang masalah potongan-potongan gaji para buruh dan sebagainya, gitu kan. Terus juga gaji-gaji menjadi merata di seluruh Indonesia, gitu kan. Nggak ada yang namanya istilahnya kesenjangan sosial dan sebagainya. Salah satunya memang mau nggak mau itu dirikan kasino di Indonesia, gitu kan. Salah satunya, entah itu di pulau terpencil lah, mau pulau apa kek, terserah, gitu kan. Yang penting ada kasino. Nah, karena apa? Karena sekarang kayak bayar PBB sendiri, saya baru sadar ternyata itu diatur di situ ada undang-undang nomor berapa, Mbak Nela? Nomor 21 ya? Yang apa tuh? Yang PBB, tentang pengertian PBB itu diatur oleh undang-undang nomor 21 ya, nggak salah. Mungkin ya, aku lupa. Saya juga lupa itu. Nah, tapi saya ingatnya ada undang-undang nomor 21 atau apa, yang dimana isinya itu kan sifatnya memaksa. Untuk apa? Untuk kemakmuran, untuk kemakmuran negara, kemakmuran masyarakat. Lah sekarang emangnya Indonesia udah makmur? Uangnya kemana PBB itu? Jalan masih pada rusak, gitu kan? Sesuai nggak kira-kira begitu? Dan juga sifatnya memaksa, harus bayar. Lah kalau misalnya harus bayar begitu kan setidaknya untuk tempat tinggal, betul tuh kata Pak Tony tuh. Saya nyenggol Pak Tony tuh. Ini bentuk feodal, gitu kan. Kita nggak pernah tahu uang itu kemana. Yang kemudian hasil akhirnya adalah ya hanya menjadi para penikmat, para koruptor, gitu loh. Sementara kita yang punya tempat tinggal, rumah, jaminannya apa? Fasilitasnya apa? Jalan aja banyak yang rusak, banyak hancur. Terus apa lagi? Kalau untuk kelengkapan kota itu dari pihak swasta, gitu. Terus pemerintah jalanin apa? Uangnya untuk apa? BPJS masyarakat bayar, gitu kan? Terus apanya yang difasilitasi? Ini kan sudah ada pegadaian emas tuh. Kalau emas dijadikan aset kan is oke. Iya. Yang kedua, kalau memang mau money laundering, ya boleh saja Bitcoin dijadikan
Money laundry ya toh. Judulnya money laundry lo ya. Bukan diversifikasi investasi. Lo kan mirip. Kan dibuat beli itu rugi nggak rugi ya wes urusanmu kan. Bener toh? Iya kan di Indonesia kan money laundry kan money laundry kan lagi marak tuh. Bener toh? Ini kalau itu kan dana negara, kalau dana negara ya itu dilarang keras lah main-main begitu kan. Kalau dana pribadi sih bebas, apalagi kalau dana-dana yang nggak jelas itu ya buat main kayak gitu boleh, buat ngumpet-ngumpetin begitu. Tapi kalau itu kan namanya dana negara itu kan tujuannya kan untuk mensejahterakan masyarakat. Mestinya itu bisnis yang banyak efeknya. Seperti ini kan DKI lagi bikin MRT kan dari barat ke timur. Itu kan stasiunnya itu kan tanah sekarang masih murah-murah tuh. Jadi dibeli aja tanahnya tuh nanti. Saat stasiun udah mau jadi baru bikin apartemen, bikin rumah susun. Nanti sebagian dibikin rumah subsidi, apartemen subsidi, sebagian di komersil. Nanti kan setelah itu kan ada sekolahan itu, jadi efeknya itu kemana-mana, efek ekonominya maksudnya. Itu efek dominonya banyak ya. Asal kita semua menggunakan produk dalam negeri. Jangan dulu bikin jalan tol itu yang pancangnya aja kita tanya nih, karena kan kebetulan yang bikin tol itu nongkrongnya di tempat saya. Gitu, itu tiang pancangnya aja impornya dari Malaysia gitu. Saya tanya gitu, kenapa ya Pak Jokowi itu bikin tol itu kan masif gitu, tapi ekonomi kok adem gitu. Saya tanya kan, ternyata tiang pancangnya itu pun beli dari Malaysia, alasannya ngejar waktu karena di sini Indonesia katanya barangnya nggak ada gitu. Padahal kalau saya bilang pasir banyak, semen banyak, tenaga kerja banyak, tanah untuk bikin pabrik banyak, masih impor barang-barang serem itu. Itu kan akibatnya masyarakat kita itu yang pendidikannya kurang ya nggak dapat kerjaan kan, karena kan barang-barang yang gampang kita bikin aja masih impor. Jadi seandainya itu dana segitu banyak kita manfaatkan untuk menggerakkan ekonomi gitu, untuk menggerakkan itu bisa. Tiongkok lah yang baru-baru itu kan menggerakkan ekonomi dengan cara membangun kondominium banyak tuh. Itu di mana-mana dibikin itu, dan itu bunganya direndahkan. Biar apa? Biar masyarakat kebeli. Kalau sekarang kan masyarakat kalau mau beli rumah itu ketat banget banknya itu. Ini banyak ketat gitu, ditolakin mulu gitu. Ketat lah pokoknya, nggak kayak sebelum COVID kan bank itu nggak terlalu ketat. Sekarang itu banyak ketat, jadi orang yang mau beli rumah banyak itu yang di ACC sama bank itu nggak sedikit gitu, terlalu pilih-pilih lah. Ya, kalau upamanya direktur di antara itu bingung, ya udah titipin aja uang di bank nih, Bang Peter aku nanti bang nih, nanti kalau ada bisnis yang profitable aku ambil ya gitu, silakan kamu putar dulu. Kan itu jadi banknya itu liquidnya mungkin banyak gitu. Kalau liquidnya banyak kan dia terlalu ngeluh, kalau ngutang ini terlalu banyak nanti uangnya habis di kantong, di laci kan begitu. Jadi ekonomi itu bisa bergerak gitu. Jadi jangan uang itu jangan buat main-main yang kurang berguna lah. Kalau itu kan, kalau orang anak-anak muda sekarang kan memang prinsipnya kan kepengen cepet kaya. Dan biasanya memang dana idol yang digugakan ya, kalau buru-buru kita kan bukan sekadar uang yang dinilai. Dinilainya itu manfaatnya sebesar apa kita gitu. Bisa biar lingkungan kita itu nggak ada pengangguran kan gitu. Intinya kan begitu kan. Makasih. Ya, di Indonesia kan susah ya. Tadi bicara pembangunan apa-apa. Karena di Indonesia ini kan untungnya berlipat-lipat kan. Baik yang bangun pemerintah ataupun swasta, itu perumahan flat atau kondominium atau apa namanya, apartemen apa,
itu untungnya berlipat-lipat. Udah tanah dia untung, bangunan dia untung, IPL dia untung, semua dia untung. Jadi yang tinggal juga bawa belur. Jadi sekarang boleh dibilang 90% orang yang beli apartemen itu bawa belur. Kenapa bawa belurnya? Satu, harga jual turun. Kedua, IPL-nya naik. Nggak mau tahu, pokoknya untung terus. Dan seumur hidup IPL itu ya. Seumur hidup, itu setengah mati. Makanya orang, saya bilang anak muda, kalau Anda mau merasa gaya tinggal di apartemen, Anda sebenarnya mohon maaf ya agak bodoh sebenarnya, kecuali gaji Anda puluhan juta lain cerita. Tapi orang yang nggak biasa-biasa aja itu gila-gilaan. Apartemen tuh sekarang saya nggak tahu, kalau katanya pemerintah ini ngatur lah apartemen kayak gini ya jangan segitu harganya. Ada apartemen biasa IPL-nya 2 juta, ya babak belur lah orang. Apartemen 1,5 juta, ya babak belur lah, semua babak belur. Sekarang perumahan-perumahan, saya sebutkan contoh di Kalideres ada namanya Perumahan Citra, itu juga mahalnya jubila gitu kan, juta-juta IPL ya. Orang setengah mati. Maksud saya nggak tahu ya, itu mereka tuh untungnya tuh gila-gilaan dan itu serakannya gila-gilaan. Nggak mau tahu, pokoknya Anda tidak bayar denda. Dendanya bunga berbunga, ujung-ujungnya ya apartemen bisa diambil. Jadi saya sini di Indonesia, pemerintah ini ada apa enggak sih? Orang teriak-teriak PBB ya. Kalau Bitcoin ini gimana, Pak? Kenapa? Kalau Bitcoin ini gimana Bitcoin? Aduh, Bitcoin juga ngeri lah. Yang jelas lah Indonesia belum, jangan main lah. Teman saya ada yang beli kemarin Bitcoin 1,5 juta, tiba-tiba turun, bawa belur. Aduh, ampun. Gimana udah terjadi. Jadi ya Indonesia ini kelihatannya nggak tahu deh, mohon maaf, kelihatannya pejabatnya tuh pada nggak siap atau memang hatinya nggak siap. Latihan. Ini kan repotnya Bitcoin itu kan kita belanja langsung ke langit. Siapa yang kontrol kita nggak tahu sih, kan. Uang langit itu ya. Uang langit ya kan. Ya kalau misalkan menjadi kolateral tuh kayak SUGBK itu kan kelihatan barangnya, ya kan. Yang lain-lain untuk menjadi Danantara itu kan. Saya pikir pemerintah akan lebih jeli lah gitu kan. Cuma yang paling penting maksud saya, isu-isu kayak kemarin koruptor di Pertamina dan yang lain di Kejaksaan Agung itu bisa dipakai tuh kan duitnya tuh barangkali kalau dikembalikan ke negara untuk menjadi itu. Jadi saya melihat negara ini membangun dengan optimis, tidak berasumsi dan rasa ketakutan kalau saya gitu. Karena kita sebagai warga negara sudah menikmati keamanan dan kenyamanan gitu aja. Mari kita bangun pemerintah Prabowo ini yang memang menurut saya berat, tapi kita harus dukung dan doakan. Saya kira Danantara untuk isu ini belum waktunya. Saat ini nggak tepat. Kenapa? Karena aturan hukum terhadap cryptocurrency di Indonesia juga belum jelas. Itu poinnya. Terus kedua, saya ingin mengatakan sebenarnya siapa yang melempar isu ini? Jangan-jangan mereka sendiri. Coba-coba dilempar. Karena saya nggak tahu persis di Danantara itu, saya percaya pasti mereka ada treasury. Dan transaksi derivatif, mungkin Bitcoin atau cryptocurrency bisa dikategorikan transaksi derivatif. Itu transaksi yang penuh dengan risiko. Itu di setiap perbankan pengelolaannya juga mesti ekstra prudent. Oleh karena itu, tadi pertama, hukum belum jelas. Kedua, aturan terhadap prudensial terhadap Danantara ini menjadi pokok yang sangat penting. Karena ini adalah uang masyarakat, uang BUMN. Jadi saya pikir kita harus aware, kita harus mengikuti isu ini supaya tidak untuk saat ini. Terus ketiga, saya ingin mengatakan, tentu kita Indonesia harus lihat perkembangan teknologi secara global. Barangkali sampai waktunya pemerintah kita melegalkan dan lain-lain, itu menjadi satu pertimbangan tersendiri. Yang penting Danantara itu harus dilakukan audit secara transparan supaya stakeholder kita itu, masyarakat itu adalah stakeholder loh daripada Danantara. Betul. Ya kan? Karena kita bayar pajak melalui BUMN dan mereka melakukan konsolidasi terhadap
aset-aset daripada BUMN. Kita itu adalah stakeholder dan kita berhak untuk tahu persis. Transparansi Danantara itu penting. Dan satu hal lagi, Sistenas yang mau mengatakan kita sering membahas masalah korupsi dan lain-lain dan selalu kita bawa nama Presiden Prabowo. Yang notabene kita tahu adalah presiden kita yang bisa mendrive untuk elit-elit politik dan lain-lainnya. Tetapi saya pikir BO ya, coba gali apakah udah waktunya kita lebih fokus berbicara kepada anggota DPR. Dalam hal ini lebih fokus lagi komisi berapa hukum? Komisi 3 barangkali. Lebih detail lagi komisi 3 itu siapa sih orangnya? Coba kita mulai berteriak untuk mereka. Mungkin mereka akan sampaikan ke elit politik dia. Jadi kita melakukan check and balance terhadap eksekutif juga terhadap legislatif. Siap. Dua-duanya kita harus kita kritik ini sifatnya kritik membangun ya. Karena saya percaya teman-teman di BO ini hari ini ngomong, mungkin besok terus masih ngomong lah ya. Yeah. Apalagi ada Pak Syafil di belakangnya. Yeah. Lantas saya kira teman-teman banyak sekali kan komentar itu kritiknya keras sekali dan tajam sekali semuanya. Jadi saya pikir coba kita lebih fokus detail terhadap persoalan tema yang kita sampaikan, lebih tepat sasaran. Siap. Ini penting karena yang kita perlukan Indonesia itu adalah hukum harus semakin jelas, korupsi harus teratasi karena pertumbuhan ekonomi itu baik 8% dan semua tentu baik, mencapainya nggak gampang, tentu semua orang tahu. Tetapi lebih penting lagi pendistribusiannya itu sih. Itu menurut saya itu krusial sekali. Oleh karena itu harapan kita pendistribusian yang baik akan menciptakan Gini rasio yang semakin baik dan masyarakat miskin itu akan semakin berkurang. Yang perlu dipahami dulu Kak Nena adalah apa itu kripto. Jadi kripto itu awalnya kan adalah blockchain ya. Jadi dia pengembangan dari blockchain yang ditemukan mungkin sekitar tahun 2009 lah kalau nggak salah, 2009-2008. Ketika itu masih itu sih sebetulnya ada ilmunya, kriptografi. Jadi dia itu pengkodingan, makanya anak-anak sekarang Gen Z banyak yang ikut ini ya Kak Nena ya, coding untuk bagaimana caranya bisa menyederhanakan proses transaksi. Sebetulnya awalnya itu kan hanya rangkaian blockchain yang Bitcoin itu bisa di mining juga dengan ada reward. Terus setelah dia kan supply chain-nya terbatas 21 juta Bitcoin. Nah terus makin lama makin kesini banyak yang mining karena dulu saya pernah ikutan Kak Nena. Jadi pernah mining juga. Setelah makin kesini terus kan minernya makin banyak, supply-nya makin sedikit. Nah, itu akhirnya menimbulkan sirkulasi di market itu makin sedikit sehingga harganya akan naik secara gradual. Dan setiap 3 atau 4 tahun itu ada proses halving. Jadi halving itu istilahnya jadi setengahnya ya. Jadi tingkat kesulitan miningnya makin bertambah 2 kali lipat, sementara komisinya atau earn money-nya juga makin sedikit, berkurang separuhnya. Makanya kan sekarang kalau untuk mining rasanya udah mikir-mikir 2 kali deh, tidak worth it antara alatnya, pirantinya, sama listriknya, sama wifi-nya itu udah nggak cocok gitu kan. Nah, tetapi sebetulnya tujuannya dikembangkan sekarang banyak instansi-instansi yang menggunakan blockchain itu sebagai backbone dari usaha mereka, termasuk ada pengembangannya ada istilahnya centralized coin, ada decentralized coin, ada stable coin dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan rencana investasi, kita tidak menutup mata kan terhadap keberhasilan. Ada
negara yang menjadi kaya raya karena Bitcoin. Ada. Ya, salah satunya kalau nggak salah Ekuador, kalau nggak salah. Tapi waktu kebijakannya kan sudah diambil dari sejak dulu kala, ketika harga Bitcoin itu masih murah dan paket global itu belum melirik ke sana. Nah, kalau sekarang harga per kalau Kak Nena ngumumin itu harga 1 M lebih, koinnya aja sudah 1,7 M. Dan yang perlu diperhatikan adalah volatility-nya. Itu volatility-nya sangat volatile. Karena kemarin kita bisa tahu bahwa saat ini sekitar 103 ribu USD per Bitcoin. Padahal berapa bulan, 1 bulan lah kalau nggak, itu habis hancur tinggal 74 ribu USD tinggal per Bitcoin. 500 ribu sempat itu ya. Betul, iya. Jadi range-nya sangat lebar dan kita juga kalau menurut saya belum saatnya. Bukan berarti menolak kemajuan ya Kak Nena, karena sekarang semua sudah serba digital. Tetapi yang perlu kita refleksikan, di dunia aja banyak hacker-hacker yang kita tahu wallet digital itu sering dihack. Apalagi keamanan data di negeri kita. Wong data NIK aja pada bocor aja kita. Pusat data nasional dibobol gitu aja kita tidak berdaya, apalagi kalau itu dipakai sebagai cadangan devisa. Lah kalau terus habis itu sudah ditaruh di sana dan ternyata dihack, apa kata dunia kan gitu Kak Nena. Jadi justru malah itu akan mempersulit. Ditambah lagi asetnya kan tidak berupa aset yang berwujud Kak Nena. Kalau misalnya kita main saham, misalnya ya Kak Nena, walaupun sahamnya kita beli dengan online trading, itu kan kalau saya pas ke Jakarta gitu, misalnya main ke Pacific Place, lantai 6 apa lantai 7 itu, saya misalnya, saya punya saham nih, BBRI misalnya, saya mau bentukin fisiknya, ya kita dikasih surat buktinya, dan 100 lot gitu. Jadi kayak ada sertifikatnya begitu ya. Betul, iya. Kalau ini Bitcoin enggak apa gitu loh, Bitcoin tidak ada fundamentalnya. Dan yang perlu diwaspadai, Bitcoin itu seringkali kita bukan lagi trading with istilahnya fair value ya, tetapi tradingnya adalah with news ya Kak Nina. Jadi begitu mau ada event, ada news, current dia akan issue, langsung volatile luar biasa. Ya, jadi kalau saya lebih baik carilah yang safe haven dulu. Bahkan negara-negara macam Inggris, macam China itu mengubah wujudkan justru ke aset berupa emas atau perak. Itu yang akan lebih safe karena bagaimanapun misalnya sevolatile apapun, kalau kita ada fisiknya itu artinya kan tetap kita pasti punya barangnya dan bisa kita liquidkan kapan saja. Kira-kira gitu kan Nena? Pejabat kita kan bisa gampang aja ngomong, Bitcoinnya dihack, ayo gimana, udah hilang semua kan. Gampang sekali itu. Yang paling simple gitu kan, kena hack udah beres deh, udah gak bisa ngomong apa-apa semua. Jadi yang paling penting trustnya dulu. Tapi kalau memang misalkan kita percayakan kepada si Timothy Ronald, terus kita ada security sistemnya, itu juga mungkin masih bisa lebih percaya mungkin daripada pejabat kita kali ya. Karena dia udah proven dari usia muda usia jadi triliuner kan. Betul. Masalahnya berbeda Timothy Ronald as individual kan, sebagai orang secara pribadi. Nah ini kan melibatkan satu badan yang benar-benar seperti swasta lah, jangan dipegang oleh pemerintah gitu kan. Ya yang benar-benar kalau yang sorry ya, kalau ini masalah trust sama pejabat Indonesia tuh very low kita kan. Jujur aja kan gitu. Jadi kalau ini memang yang namanya investasi, prinsipnya kan selalu bilang jangan taruh semua dalam satu keranjang ya. Jadi artinya kan
harus ada proporsi yang make sense lah gitu kan ya. Memang ini perkembangan bagus, tapi kita bayangkan ya, kalau bukan hanya di hack, jadi misalkan internetnya di bom seluruh sedunia, habis kan? Iya gitu betul, kan? betul. Jadi kan masih resikonya ada terlalu risiko tinggi ya. Iya tinggi resiko. Jadi artinya sih, ya kalau dalam proporsi yang dihitung dengan ini ya jangan semua ditaruh di all in gitu kan. Sedikit aja mungkin ada berapa supaya nggak ketinggalan bang. Koreksi untuk Pak Andre ya, yang negara yang ambil Bitcoin itu bukan Ekuador tapi El Salvador. Ya itu aja sih. Iya benar ya. Ini saya kira kita belum sampai ke tahap itu ya. Ini kayaknya otak yang mengusulin itu ingin cari uang gampang ya, biar cepat. Ini sebenarnya Danantara itu diadain buat apa? Kan buat menggerakkan sektor real, kan? Invest duitnya di ini, di create dan di-invest di sektor real, gerakin gitu. Ini malah mau suruh ini sama aja suruh datang ke Makau ya, taruhan di situ. Kripto itu nggak jelas, mau naik mau turun itu nggak ada fundamental yang bisa dianalisa. Ya siapa bosnya, itu siapa yang orang Jepang itu itu udah nggak tahu kemana yang penciptanya, dan katanya ini servernya. Ini let's say ya, kita analisa ini resikonya nggak jelas ya. Itu kalau one day misalnya ini ya ada yang ya misalnya rada gila ya kayak Trump gitu, tahu-tahu di servernya diledakin, terus mau nuntut ke siapa? Nah kemudian ya kayak gitulah ya. Ini sebenarnya diciptakan tuh buat orang cuci uang, kemudian ada satu aliran di luar sistem yang sedang ada ya, jadi di luar kekuasaan lah, di luar negara-negara ada pemerintahan yang bisa ngawasi. Jadi itu jalur alternatif buat orang invest, juga buat orang cuci uang, karena nggak bisa dideteksi. Memang sih ada banyak yang sudah kaya raya dari situ ya. Saya memantau umumnya yang mengencourage orang untuk masuk adalah orang yang sudah pegang. Iya dong. Kalau karena Anda berkepentingan masuk ya. Iya, menaikin demand-nya ya naiklah harganya. Intinya di situ. Cina melarang itu ya. Cina tidak setuju dengan itu karena nggak ada basicnya, nggak ada base-nya, nggak jelas ya. Tapi kalau mau masuk ya silakan ya. Tapi tadi Pak Setiawan ya bilang pemerintah kita cukup kredibel untuk dipercaya untuk bermain di sektor begini. Nanti tiba-tiba dia bilang ditipu ya. Kita tahu ini sejarah kita ini banyak yang invest jelas aja bisa hilang kok. Jadi kalau mau cepat hilang ya boleh lah masuk ke situ ya. Gampang banget tinggal bilang server shutdown beres. Oh iya atau itu apa ya? Saya sih nggak tahu ya, mungkin 5 tahun atau 10 tahun sudah mengantisipasi berita-berita kayak macam begini. Waduh, ini gara-gara ini ya, gara-gara itu uang Danantara hilang 100T. Kayaknya bakal sering terjadi. Hanya sebagai inputan saja, di mana sekarang Indonesia itu kan kaya dengan mineral, semuanya ada, tambang emas, tambang nikel, tambang batu bara, perkebunan gitu loh. Jadi secara orang awam yang bodoh-bodoh lah pemikirannya. Indonesia ini kan sebenarnya dari nenek moyang kan itu sangat kaya dengan tanah air Indonesia. Dengan tingkatnya tongkat ditanam pun itu tumbuh karena kesuburan dari tanah air Indonesia. Nah, secara orang awam dan orang yang dapat dikatakan paling minimal, sebenarnya Indonesia ini bisa kaya raya, bisa kaya raya. Contohnya, ya, yang paling simple itu kita katakan kita tanam singkong saja di seluruh Indonesia
Saya rasa Indonesia luar biasa kayanya. Seluruh Indonesia. Kita lupakan mineral Indonesia. Ya, saya pikir itu sangat simpel. Hanya apakah dalam hal ini kita ada pemikiran yang paling simpel dulu. Kalau Danantara ini kan sebenarnya itu sudah jelas. Kalau Indonesia ini kan kaya dengan tanah air Indonesia. Saya pikir kalau tanam singkong aja paling simpel itu kita Indonesia kaya raya. Nah, saya pikir nggak usah hal-hal yang lain ya. Cukup tanam singkong. Saya yakin Indonesia luar biasa. Baik. Itu aja, Bu. Terima kasih. Buat saya satu, benahin dulu BUMN di bawah Danantara. Satu, Kak. Karena itu amburadul. Beresin. Kenapa? Ayo kita hitung-hitungan. Berapa sih net cash-nya Danantara? Secara aset dia boleh besar, tetapi cash-nya berapa banyak, Kak? Paling itu kira-kira nggak sampai separuh, Kak. Separuh lah kita bilang, ya nggak, Kak? Uang hanya segitu, kelolalah dengan benar, gitu loh, Kak. Yeah. Karena gini, you mau masuk ke sesuatu instrumen yang nggak jelas, volatile kan gitu ya, Kak, ya. Lebih baik kenapa nggak beresin dulu BUMN? Kenapa saya bilang beresin? Bayangin, BUMN, Kak, sama perputaran uang judol jauh lebih besar perputaran uang judol, Kak. Ya, kita ngomong di fakta kan, berarti ada ruang yang masih harus dibetulin oleh BUMN ini di bawah Danantara, Kak. Itu satu, jangan ngomong yang lain dah. Nah, barulah kita bicara apa negara ini mau dibawa kemana. Tadi saya bilang, negara ini tidak pernah peduli akan riset, akan teknologi. Nggak ada semua, Kak. Core intinya nggak ada. Invest di situ, bangunlah gitu loh, bangunlah semacam titik kuatnya Indonesia itu apa, invest besar di sana supaya kita nggak ketinggalan dari negara-negara lain, Kak. Pertanian kita nggak ketinggalan dari negara lain, ya nggak, Kak? Perkebunan nggak ada yang inti terbaiknya dari Indo apa selain negara paling korup, negara paling miskin, kan gitu, Kak. Negara ini sudah cukup salah kelola, sudah cukup gitu loh. Jangan diterusin lagi supaya ketika kita memimpin, negara kita gampang jadi pemimpin, Kak, gampang jadi penguasa. Tetapi ketika Anda bekerja untuk rakyat, yang itu nggak ada, Kak, di negara ini gitu. Buat saya, kalau negara ini dikelola dengan baik, betul, tadi kan saya dicolek kanan kiri, kita nggak perlu mikirin berapa target pajak kita, nggak ada, Kak, itu semua. Kita nggak perlu lagi susun APBN kita yang hanya 2.000-3.000 triliun, Kak, gitu loh. Dibandingkan sumber daya alam, itu saya Bu Sri Mulyani, nggak usah capek-capek kerja, betul nggak? Karena kita punya sumber jauh lebih besar, jauh lebih. Waduh, kalau saya bilang nggak usah ngomong ya, istilahnya tambang apa sih yang nggak ada di negara kita, gitu, Kak. Jangan kita berkutat di ini, refleksikan ke diri sendiri, nggak usah mikirin itu Bitcoin lah, whatever lah, ya nggak, Kak. Fokus aja di sini. Jadi jangan kita mikirin yang macam-macam gitu loh. Cari beberapa orang yang memang mau membangun negara ini, supaya negara ini lebih maju dengan segala sumber kekayaannya. Dari saya closingnya itu aja deh, Kak. Oke, terima kasih Pak Tony atas opininya. Baik, mitra bisnis, demikian sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Saya Anita Wijaya.